Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Sumi Sinapoy, nomor hadir 5 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Kamilia Eka Putri, nomor hadir 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosikun Habib dengan nomor hadir 28 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Sekar Aina Ekalula, nomor hadir 37 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Sazarin Denia Kansa, nomor hadir 38 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan juga sedikit memberikan informasi terkait bagaimana sih cara mengutip atau mensitasi dari sebuah artikel ilmiah skripsi. Pada dasarnya, menggunakan ataupun memperlakukan sitasi dengan baik dan benar itu untuk menghindari dari sikap plagiarisme, dan juga hal tersebut menjadi sebuah cerminan bahwa kita menghargai ide atau karya dari orang lain. Untuk pada contoh kali ini saya akan mengutip dari skripsi dari Siti Fauzi mengenai pengaruh penggunaan Instagram terhadap eksistensi diri pada siswa-siswi SMA Wahid Hashim 1 Surabaya. Beliau sendiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya pada tahun 2018. Baiklah, kita langsung masuk saja. Langkah pertama yang dapat kalian lakukan adalah menentukan bagian mana yang ingin disitasi atau diskrip atau diambil ke dalam karya tulis kalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mensitasi pada bagian ini. Pada bagian ini saya akan mencoba mensitasikan, lalu tinggal kita copy paste, lalu kita pindahkan ke dalam Word kita. Kurang lebih ini adalah kalimat atau paragraf yang ingin kita sitasi, sudah saya pindahkan ke dalam Word. Lalu dalam kutipan sendiri atau mensitasi itu ada dua cara. Yang pertama adalah langsung, yang kedua adalah tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Langsung sendiri itu pada dasarnya menggunakan prinsip bahwa kita mengambil seluruh ide dan kalimat dari paragraf yang kita ambil, jadi kita tidak mengubah sedikit pun. Jadi sebagai contoh, kita bisa langsung copy paste aja ke bagian sitasi. Lalu jangan lupa untuk memberikan tanda kutip di awal dan juga di akhir. Selain itu, untuk menghindari plagiarisme, kita harus memberikan citasi dan kredit terhadap penulis asli. Dengan cara, kalau ini saya akan menggunakan Mendeley. Untuk cara lebih lanjutnya mengenai bagaimana menginstal dan juga mengkonfigurasikan Mendeley akan dijelaskan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sudah terhubung, Microsoft Word saya sudah terhubung dengan Mendeley, maka tinggal kita masukkan kata kunci yang menjadi judul tadi. Tadi adalah pengaruh Instagram terhadap eksistensi. Tinggal kita pilih, terus kita masukkan. Nah, maka akan tertera seperti ini. Jangan lupa untuk mengatur stylenya. Kita pada saat ini akan menggunakan apa untuk edisi ke-7. Maka kurang lebih akan seperti ini. Ini untuk sitasi secara langsung, yang dimana ditekankan pada penggunaan tanda kutip dan juga sitasi di akhir. Lalu kita juga bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah bentuk sitasi menggunakan body note. Sitasi yang kedua kita bisa juga melakukan dengan cara footnote. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengganti modelnya menjadi Modern Humanities Research untuk edisi yang ketiga. Kita pilih, lalu tinggal kita ulangi cara yang sama. Kita cari kembali untuk kata kuncinya. Kita akan cari Instagram, lalu tinggal kita pilih ini, kita pencet, maka kita bisa melihat di bawahnya sudah tertera footnote dari sitasi yang kita telah siapkan. Ini adalah untuk penggunaan sitasi langsung. Jadi menggunakan tanda kutip dan juga mempertahankan
kalimat atau paragraf yang kita kutip. Jangan lupa untuk memberikan sitasi di akhir, bisa menggunakan body note ataupun footnote. Lalu, cara yang kedua adalah cara tidak langsung. Apa maksudnya tidak langsung? Berbeda dengan yang tadi sebelumnya yang langsung, itu mempertahankan keseluruhan susunan kalimat atau paragraf dari artikel asli atau skripsi asli. Di tidak langsung ini, pengutipan tidak langsung, ini menekankan pada parafrase. Jadi kita hanya mengambil ide atau konsep utama dari sebuah paragraf atau kalimat. Lalu kita masukkan kembali dengan bahasa kita sendiri. Sebagai contoh, ini adalah kalimat yang asli. Sementara akan saya highlight untuk mempermudah. Sementara ini adalah kalimat yang sudah saya parafrase. Pada intinya konsepnya atau ide yang diambil adalah sama, yaitu social networking mempermudah untuk berkenalan dengan pengguna lain. Dan ini saya terapkan dengan bahasa saya sendiri, tapi tetap menggunakan ide atau konsep dari sang penulis. Dan jangan lupa, mau itu pengutipan secara langsung atau tidak langsung, kita harus tetap menggunakan sitasi. Sitasi sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita ke reference. Lalu saya akan coba untuk menggunakan body note saja, itu menggunakan apa. Lalu saya single insert, kita cari kembali, kita masukkan, maka sudah tertera. Lalu bagaimana untuk memasukkan daftar pustaka? Kita tinggal ke halaman baru, tinggal pencet insert bibliography, maka akan sudah tercantum secara otomatis dari Mendeley-nya dengan rapih. Demikian sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara melakukan pengutipan dalam sebuah karya ilmiah skripsi. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengutip sebuah artikel. Kutipan memiliki dua jenis. Yang pertama adalah kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang biasanya sama dengan kalimat aslinya dan ditandai dengan tanda petik 2 pada kalimatnya. Dan sedangkan kutipan tidak langsung biasanya berbeda dari kalimat aslinya dan ditulis dengan gaya bahasa sendiri. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat contoh kalimat, yaitu globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Kalimat ini bersumber dari artikel Nur Haida dan Musa tahun 2015 dengan judul Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. Nah, jika kalimat tersebut kita jadikan sebuah kutipan langsung, maka contohnya akan seperti ini. Diawali dengan tanda petik 2 dan juga diakhiri tanda petik 2 di akhir kalimat, dan juga ditambahkan sumber artikel tersebut, yaitu Nur Haida dan Musa, dan tahun artikel tersebut dipublikasi yaitu tahun 2015. Nah, tidak hanya seperti ini, kutipan secara langsung juga bisa dilakukan seperti ini. Menurut Nur Haida dan Musa tahun 2015, globalisasi adalah, nah, jangan lupa tanda petiknya lagi. Kalau kita masukkan kalimatnya di akhir tanda petik, di akhir kalimat, dan juga titik. Nah, jika kalimat tersebut dikutip secara tidak langsung, maka contohnya akan seperti ini. Ya,
dari kerjasama individu-individu terjalin juga kerjasama antar negara satu dengan negara yang lainnya. Dari kerjasama tersebut, batas-batas negara akan menjadi semakin kecil. Hal itu disebut dengan globalisasi. Nah, jangan lupa setelah kita ubah kalimat tersebut dengan gaya bahasa kita sendiri, di akhir kalimat tersebut kita tambahkan juga sumber artikelnya, yaitu Nur Haidah dan Musa tahun 2015. Nah, selain menambahkan body note secara manual, kita juga bisa menambahkan body note dan daftar pustaka secara otomatis melalui aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya pastikan juga teman-teman udah download aplikasi Mendeley dan mengkoneksikan aplikasi Mendeley ke Microsoft Word teman-teman semua. Nah, setelah udah koneksi nih, nanti pastikan juga kalau kalian mau mensitasi, masukin dulu file-filenya ke aplikasi Mendeley tersebut. Nah, untuk cara mensitasi Mendeley yang lebih rinci akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginput file jurnal tersebut ke Mendeley, jadi saya bisa langsung mensitasi dengan mengklik Insert Citation pada bagian References, lalu kita tulis penulisnya, lalu klik dan klik OK. Lalu secara otomatis akan jadi body note atau jadi citasi. Nah, gampangnya kalau mau bikin daftar pustaka, kita juga tinggal klik di bagian References, yaitu Insert Bibliography. Nah, sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan cara untuk mensitasi menggunakan Mendeley. Jadi yang pertama, jika kita sudah mempunyai file untuk disitasi atau untuk penelitian kita, yang pertama kita bisa ke Mendeley-nya langsung, lalu kita akan buka new folder. Jadi saya sudah buka new folder. Saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan file ke Mendeley secara otomatis atau langsung. Jadi yang pertama kita bisa langsung add files dan kita masukkan file yang kita mau masukkan dan dia langsung terinput seperti ini. Jika sudah terinput, maka kita bisa langsung ke Word dan ini saya sudah menyiapkan kalimat yang akan saya citasi, lalu langsung saja kita ke References, kita insert or edit citation. Kita bisa langsung masukkan nama dari penulis. Langsung OK. Dan dia akan tersitasi secara otomatis ke dalam Word. Seperti ini. Baik, langkah berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasukkan file secara manual atau satu persatu. Yang pertama bisa kita langsung add entry manually ke jurnal, lalu kita bisa langsung copy paste judul dari penelitian yang ingin kita gunakan. Kita langsung tulis juga penulisnya. Kita tulis juga jurnalnya 2018. Kita save. Maka dia juga akan sudah terinput seperti ini. Dan cara menginput citasi tersebut sama.
Caranya hanya insert citation, lalu kita tulis juga siapa penulis atau judulnya. Oke, dan langsung terinput seperti ini. Cara citasi video atau YouTube menggunakan Mendeley. Pertama-tama yang dilakukan adalah buka YouTube dan cari video yang ingin disitasi. Selanjutnya adalah buka Mendeley. Selanjutnya pada Mendeley klik Add Files, lalu klik Add Entry Manually, dan ganti type menjadi film. Selanjutnya adalah melengkapi data. Hal yang harus dilakukan adalah tuliskan judul video, tuliskan nama channel dari YouTube, tuliskan tahun dari diuploadnya video tersebut, tuliskan panjang video atau durasi dari rekaman video tersebut, masukkan YouTube sebagai distributornya, dan terakhir adalah masukkan URL dari video yang digunakan. Setelah itu, kembali ke Word dan tulis apa yang ingin disitasi. Klik Insert or Edit Citation pada menu Reference, lalu ketik kata kunci yang dapat berupa nama penulis atau judul dari penelitian yang ingin disitasi. Lalu klik OK dan terakhir sumber langsung otomatis tersitasi pada Word. Proses citasi telah selesai. Berikut ini merupakan cara penggunaan Grammarly. Pertama-tama adalah kalian search Grammarly di browser, lalu klik Grammarly, dan masuk atau login. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu menggunakan Facebook, Google, atau Apple. Namun kali ini saya memilih untuk login menggunakan Google. Setelah berhasil login atau masuk, di sini terdapat 2 pilihan, yaitu New dan Upload. New ini merupakan penggunaan Grammarly secara manual, dan Upload merupakan penggunaan Grammarly di mana kita hanya memasukkan file Word yang sudah jadi. Dan kali ini saya akan menunjukkan penggunaan Grammarly dengan cara manual. Pindahkan kalimat yang akan dicek kebenaran spelling atau grammarnya. Setelah memasukkan kalimat yang akan dicek kebenaran spelling atau grammarnya, di sini akan muncul pengaturan seperti ini. Dan berikut ini adalah pengaturan yang saya pilih. Selanjutnya klik Done. Dan di sini sudah ditunjukkan mana kata-kata yang salah, baik spelling maupun grammarnya. Berikut ini spelling yang salah, yaitu statistical. Kalian klik warna hijau, lalu kata tersebut akan benar secara otomatis. Kita klik semua yang perlu dibenarkan. Nah, berikut ini yang salah adalah grammarnya. Kita klik sampai selesai kesalahannya. Nah, di grammar ini juga terdapat pilihan di mana kalimat dapat terlihat lebih ringkas. Kita klik supaya tatanan kalimat menjadi lebih baik. Setelah itu, klik download dan pilih save file, lalu klik OK. Nah, dapat dilihat bahwa file sudah berhasil di-save atau di-download. Nah, berikut ini merupakan penulisan yang sudah benar grammar maupun spellingnya setelah melakukan pengecekan menggunakan Grammarly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ainai Kalula. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Turnitin. Pertama-tama, untuk mengecek plagiarisme, kita pergi ke laman turnitin.com. Turnitin.com merupakan laman yang digunakan untuk mengecek persentase suatu file atau kalimat. Kemudian, sebelum mengecek, kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. Create account jika kalian belum mempunyai akun Turnitin, dan jika kalian sudah mempunyai akun, kalian bisa langsung ke menu login.
Jika kalian ingin membuat akun, kalian bisa langsung mengeklik create account. Maka ada beberapa pilihan ketika membuat akun, yaitu membuat akun sebagai murid, atau sebagai asisten pengajar, atau sebagai pengajar. Akan tetapi, karena saya sudah mempunyai akun, saya langsung bisa login. Pada menu login, kalian tinggal memasukkan email yang kalian gunakan untuk mendaftar, kemudian memasukkan password yang sudah kalian tetapkan. Setelah itu, kita masuk pada menu kelas. Di bagian All Classes merupakan bagian dari kelas yang kalian ikuti. Kelas bisa terdiri dari beberapa jumlahnya. Akan tetapi, sebagai contoh, di sini kelas saya hanya ada satu. Sedangkan di bagian Enroll in Class, yaitu jika kalian ingin menambahkan kelas, nanti di sini diisi dengan ID yang diberikan oleh pengajar dan isi passwordnya, lalu submit. Sekarang kita kembali ke contoh kelas saya tadi. Di bagian ini adalah nama kelas, nama pengajar, dan ini status kelas. Kemudian aktif pada tanggal ini sekian hingga sekian. Sedangkan ini digunakan untuk menghapus kelas. Nah, jika kita ingin cek plagiarisme, maka masuk kelas tersebut dengan klik nama kelasnya bukan pada nama pengajar. Setelah masuk, kemudian di sini ada 4 pilihan. Pada kelas portofolio ini merupakan bagian untuk kalian mengirimkan tugas untuk dicek plagiarismenya. Kemudian, MU Grades digunakan untuk melihat nilai yang diberikan. Discussion merupakan tempat untuk berdiskusi, sedangkan kalender untuk melihat jadwal yang diberikan oleh pengajar mengenai catatan hingga hari libur. Sekarang kita kembali lagi pada kelas portofolio. Untuk mengecek plagiarisme, nah, kemudian setelah masuk kembali, di sini merupakan judul dari tugas yang diberikan oleh pengajar tersebut agar tidak salah saat murid mengirimkan tugasnya. Kemudian di bagian info ini yaitu mengenai instruksi pengiriman tugasnya. Di sini ada 3, yaitu diperbolehkan mengirimkan telat, boleh melakukan pengiriman ulang, dan hasil plagiarisme ada setelah mengirimkan. Kemudian di sini tanggal pengiriman dimulai, batas akhir pengumpulan, dan tanggal tugas ini diupload ke Turnitin. Sedangkan di sini merupakan nilai persentase dari plagiarisme. Kemudian di sini karena ada pada info tadi, diperbolehkan untuk melakukan pengiriman ulang. Di sini untuk melihat file yang telah dikirimkan, dan di sini untuk mendownload file yang telah dikirimkan tersebut. Kemudian langkah untuk mengecek plagiarisme yaitu dengan memilih kelas yang sesuai dengan nama tugas yang telah diberikan. Di sini saya memilih judul 004 sebagai contoh, lalu kemudian klik submit untuk mengirimkan tugasnya. Di sini ada 3 step dalam mengecek plagiarisme. Pertama yaitu mengirimkan terlebih dahulu yang ingin dicek. Ada 2 option yang bisa dipilih, yaitu single file, upload dan cut, dan paste upload.
di single file upload jika tugas kalian yang ingin dicek plagiarisme dalam bentuk file. Caranya di sini bagian nama yang tidak bisa dirubah, kemudian di bagian ini yaitu judul yang dikirimkan. Kemudian di sini file bisa diekspor dari komputer, Dropbox, dan Google Drive. Sedangkan cut and paste upload sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, di sini tugas bukan dalam bentuk file, yaitu mengetik sendiri atau cut and paste kalimat yang ingin dicek, kemudian lalu upload. Karena di sini dalam bentuk file, maka saya pilih yang single file upload. Selanjutnya, karena file ada di komputer saya memilih dari komputer, kemudian saya kasih judul misalnya jurnal, lalu di-upload. Pada bagian ini merupakan tampilan file yang akan dikirimkan serta informasinya mulai dari nama pengirim, judul tugas, judul yang dikirimkan, nama file, file size, halaman, jumlah kata, dan jumlah huruf. Dan juga tampilan file tersebut, jika memang sudah sesuai, maka untuk mengirimkannya tinggal klik confirm. Nah, kemudian jika ada kata ini, maka file sudah berhasil ke upload. Kemudian jika ingin melihat hasilnya, klik return to assignment list untuk kembali ke kelas portofolio tadi. Nah, pada judul tugas 004 dilihat bahwa nilai persentase plagiarismenya masih dalam proses, sehingga kita perlu menunggu dan merefresh page agar tahu ketika proses selesai dan nilai persentasenya sudah keluar. Proses ini membutuhkan waktu sesuai dengan file yang dikirimkan. Semakin banyak halaman, maka prosesnya cenderung semakin lebih lama. Berikut ini setelah di-refresh kembali dan proses telah selesai, dibuktikan nilai persentasenya yaitu 99%. Lalu jika ingin melihat secara langsung dapat diklik pada persentase tersebut. Nah, berikut ini merupakan hasil dari pengecekan plagiarismenya. Blok warna menandakan bahwa kata-kata tersebut. Di sini nilainya 99% karena saya ambil langsung dari jurnal di internet. Hasil tersebut diperoleh dari sumber 86% dari link ini, kemudian 10% dari link ini, 3% dari link ini, dan 1% dari link ini. Kemudian di sini sumber lainnya selain dari yang tadi. Karena hasil ini merupakan hasil pengecekan keseluruhan, kemudian di sini jika kita ingin hasil kita tidak mengecek kutipan langsung, ini untuk tidak mengecek daftar pustakanya, dan ini jika ingin hasil ditentukan dari jumlah kata dan persentase yang ingin dicek. Kemudian apply change untuk melihat perubahan hasilnya, dan ini untuk e-grammar.
Sedangkan ini untuk mengecek informasinya. Bagian ini jika ingin mendownload, dan ini hasil dari Turnitin tersebut. Ini digital receipt-nya, dan klik di sini untuk file originalnya. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan Turnitin. Terima kasih.